Oh, jadi teman-teman, selama ada dia di sini, itu tidak ada bidadari yang mau datang ke sini. Padahal dia itu tidak pernah menempati di sana. Memang pertama kali dia datang, dia itu di sana. Terus ada bidadari, langsung dia lari ke sini. Bidadarinya langsung pergi lagi dan nggak mau ke tempat itu. Ternyata karena kamu. Jadi bidadari nggak pernah ke sini lagi. Astagfirullahaladzim. Apa sih sebenarnya ada apa dengan kamu? Siapa kamu? Teman-teman, ini adalah Zahra. Dia ini adalah manusia yang satu-satunya manusia yang pernah berzina dengan malaikat. Jadi ini adalah wanita yang menggoda ataupun yang menjadi ujian buat malaikat Harut dan Marut, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X berada di sebuah lokasi yang lokasi ini tuh sangat bersejarah, teman-teman. Kenapa lokasi ini bisa dikatakan bersejarah? Kata orang zaman dahulu itu tempat ini adalah tempat yang dimana para dewi itu turun, teman-teman. Saya nggak tahu infonya dari mana para dewi itu turun. Yang jelas di sini adalah tempat yang dimana itu makanya tempat ini tuh sangat bersih bawahnya. Ya, jadi kata orang itu ini adalah tempat dimana dewi-dewi suka berteduh di tempat ini. Jadi tempat ini tuh selalu dibersihkan. Nah, ini baru beberapa hari ini tidak dibersihkan lagi. Daun-daun pada berguguran kayak gini, teman-teman. Banyak yang berguguran. Biasanya ini bersih sampai disapu gitu, teman-teman. Dan mungkin ini kayak kemarin kan hujan terus di sini, teman-teman. Mungkin karena hujan daunnya makin banyak yang jatuh, teman-teman. Dan belum sempat ada orang yang membersihkan, ya. Karena di sini tuh 2 hari full tanpa henti katanya hujan terus, makanya nggak dibersihkan tempatnya. Mungkin besok ya, tadi siang aja di sini masih hujan, mungkin besok tempat ini akan disapu lagi, dibersihkan kinclong, teman-teman. Nah, ini khusus untuk tempat ini aja, teman-teman. Katanya yang disakralkan, yaitu bidadari suka sekali turun di, ya bisa dikatakan ini adalah hutan jati, teman-teman. Tapi hutan jati ini nggak tahu siapa pemiliknya, karena katanya itu pemiliknya itu bukan orang sini, tapi orang dari luar pulau ini, teman-teman. Jadi kayak mungkin orang Papua yang memiliki tanah di sini. Jadi kayak nggak diurus, tapi malah justru jadi diurus oleh warga. Karena kepercayaan di tempat ini sering sekali melihat wanita cantik ataupun bisa dikatakan bidadari itu di sini, hinggap di sini, teman-teman. Tidak hanya satu orang, katanya itu konon dari zaman leluhur mereka itu banyak sekali orang-orangnya, teman-teman. Memang ini hutan selain bersih, indah dipandang, tumbuhannya itu, pohonnya itu alami semua, bagus-bagus semua, ya. Dan bawahnya itu bersih, nggak takut kalau orang kesini tuh ada ular atau apa, kelihatan jelas. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan menurut saya. Kalau bermain di sini siang hari pun sepertinya menyenangkan. Dan katanya, teman-teman, ya, kalau orang yang menjumpai bidadari itu, mereka itu akan dikasih tumpukan emas, kayak koin-koin emas, teman-teman, oleh bidadari tersebut, kata mereka. Jadi kalau yang mendapat tumpukan koin emas itu, mereka akan jadi orang kaya, orang yang sangat kaya di tempat ini. Jadi di sini tuh ada beberapa rumah-rumah yang sangat kaya. Konon katanya mereka itu kenapa bisa kaya itu karena mereka mendapatkan koin-koin emas, katanya sebagai upeti ataupun upah untuk mereka yang mengambil ataupun membersihkan tempat ini. Itu ada upetinya. Makanya di sini tuh mereka berlomba-lomba ketika memang tidak hujan, berlomba-lomba untuk membersihkan tempat ini. Tapi akhir-akhir ini itu sudah, katanya itu sudah
3 tahun bahkan 4 tahun lebih itu tidak ada bidadari yang di sini yang memberikan upeti. Mereka tidak pernah menemukannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa itu? Katanya itu sejak musim corona. Apakah bidadarinya itu kena corona? Wallahu alam. Kalau kena corona berarti bidadarinya itu adalah manusia, teman-teman. Ataukah memang karena sejak corona itu tidak ada yang merawat tempat ini, terus bidadarinya pergi, nggak mau kesini lagi karena tempat ini sudah kotor? Saya juga nggak tahu, teman-teman. Nah, ini saya di sini, tujuan saya malam-malam begini karena kalau malam hari seperti ini tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke tempat ini, gitu, teman-teman. Kenapa? Karena di tempat ini tuh kalau malam hari itu kadang ada macan yang keluar. Jadi kalau macan saya nggak takut, teman-teman. Saya sudah mempersiapkan ya tameng untuk menghadapinya. Ya, ini di sini ada senjata juga, jadi aman sepertinya. Dan ini kita masuk ke sini tuh tanpa izin siapapun, teman-teman ya. Tadi kita udah izin siang hari, terus kita pamitan mau malam hari nggak diizinkan, akhirnya kita menantang aja malam-malam. Tapi kalau ada orang kesini ya udah kita bicara dengan baik-baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, teman. Ini kalau kayak gini bingung ini. Ini yang jalan yang mana, yang ini yang mana, soalnya semuanya itu sama aja ya. Kesini juga sama bersihnya. Ini bisa menyebabkan orang-orang itu tersesat sebenarnya kalau kayak gini, teman-teman. Tersesat, ini benar-benar bingung jalannya yang mana, arahnya yang mana. Cuman kita bisa deteksi ini ada kayak jejak-jejak ya, lebih ini mungkin ini adalah jalan nih, teman-teman. Jalan ya, sepertinya ini jalannya ini. Astagfirullahaladzim. Kok saya baru tahu kalau di sini ada batas. Ini ada batas, Bang Indra. Ini. Nah, ini ke sini tuh sangat rimbun atau bisa dikatakan rungkat. Nggak tahu ini kenapa batasnya. Apakah memang yang dihuni oleh para bidadari itu hanya area sini ke sana? Assalamualaikum. Kok suaranya dari sana ya? Kayak suara kayu dipukul itu dari sana. Astagfirullah. Apa? Itu depan aku, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi ini. Oh, jadi kamu yang membunyikan suara itu? Hah? Kamu yang membunyikan suara itu? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Apakah kamu bidadari itu? Bukan. Lalu siapa kamu? Kamu adalah pendatang yang baru di sini. Sejak kapan kamu di sini? 3 tahun yang lalu. Bentar, 3 tahun yang lalu bukannya bidadarinya yang gak pernah muncul ya? Kenapa? Kenapa kamu di sini? Apa ada hubungannya antara kamu dengan bidadari ya?
Lalu. Oh, jadi teman-teman, selama ada dia di sini, itu tidak ada bidadari yang mau datang ke sini. Padahal dia itu tidak pernah menempati di sana. Memang pertama kali dia datang itu di sana, terus ada bidadari, langsung dia lari ke sini. Bidadarinya langsung pergi lagi dan nggak mau ke tempat itu. Ternyata karena kamu. Jadi bidadari nggak pernah ke sini lagi. Astagfirullahaladzim. Apa sih sebenarnya ada apa dengan kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu adalah Zahra. Zahra siapa? Astagfirullah. Jadi semua ini karena kamu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pantas para bidadari itu ketakutan melihatmu, karena mereka takut akan azab. Mereka takut kalau mereka itu dapat musibah. Masya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman, ini adalah Zahra. Dia ini adalah manusia yang satu-satunya manusia yang pernah berzina dengan malaikat. Jadi ini adalah wanita yang menggoda ataupun yang menjadi ujian buat malaikat Harut dan Marut, teman-teman. Jadi dia adalah wanita yang merusak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bukannya kamu tidak berada di sini, tapi kamu harusnya berada di Babilonia. Hah? Kenapa kamu di sini? Oh, jadi kamu di sana diusir? Bagaimana bisa? Jadi kamu rasa nyaman? La ilaha illallah. Jadi teman-teman, saya bertanya kepada beliau ini, ternyata beliau ini kenapa bisa berhubungan dengan Harut dan Marut? Ternyata Harut dan Marut itu adalah malaikat yang memang sengaja ingin mencoba menjadi manusia. Jadi mereka diberi nafsu, maksudnya diberi sifat nafsu ya teman-teman ya, memiliki rasa makan yang enak, ya nafsu, semuanya jenis nafsu, dan mereka itu tidak tahan dengan dia, yaitu Zahra, hingga akhirnya mereka itu berbuat yang tidak baik, dan sekarang Harut dan Marut itu mendapat hukuman yang azab di dunia, dan dia kini menjadi wanita yang sangat hina, dan dia diusir di sana sini. Bahkan dia tidak pernah dianggap dimanapun. Setiap dia berada di tempat ini, harusnya kan dia di Babilonia, dia itu sekarang digeser, dan dia sampai ke tempat ini. Dan mohon maaf, ini adalah tempat yang sangat disakralkan. Jadi saya pun akan menggeser kamu. Entah kamu pergi kemana, terserah. Yang penting kamu itu jangan berada di sini. Kasihan mereka. Enggak, saya pun enggak merasa kasihan sama kamu. Karena kamu wanita yang paling menjijikan. Menurut saya, kamu itu wanita yang sangat jorok. Mau-maunya
berhubungan secara langsung dan berbarengan dengan dua orang pria sekaligus, itu adalah kamu yang paling menjijikan. Astagfirullahaladzim. Iya, itu adalah azab buat kamu. Iya, kamu yang merasa kamu itu yang paling cantik di eramu dulu. Tapi untuk sekarang, kamu itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kamu terserang penyakit kulit hingga kulitmu mengkeripik hitam seperti itu. Kamu terserang penyakit kanker payudara hingga payudaramu hilang. Iya, itu semuanya. Dan kamu juga terserang penyakit di area kewanitaanmu. Makanya semua bidadari melihatmu aja udah jijik. Ya, dan saya minta kamu jangan sampai menyebarkan penyakit di tempat ini, dan saya akan mengusir kamu. Kamu pergi jauh-jauh dari tempat ini, tidak ada ampun untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kamu harus pergi dari tempat ini. Allahu Akbar. Saya dorong teman-teman, tapi saya nggak tahu. Intinya saya melemparnya itu sangat jauh teman-teman. Saya membuat dia itu pergi dari sini karena tempat ini adalah tempat yang sangat sakral. Intinya dia itu yang jelas tidak ada di pulau ini, tidak ada di sini. Tapi saya nggak tahu saya sekuat apa lemparnya, mungkin terlempar di NTT ataupun di Papua, bahkan lebih jauh lagi, ya mungkin bisa sampai ke Amerika. Ya saya nggak tahu teman-teman. Ini wallahu alam. Ini adalah azab buat wanita yang memang melakukan hubungan langsung dengan dua pria sekaligus. Ya ini hukumannya teman-teman ya. Apalagi yang diajak hubungan itu tidak satu kali dengan orang tersebut, tapi berkali-kali, karena ada rasa yang berbeda katanya tadi dibanding berhubungan dengan manusia biasa. Ya mungkin karena yang diajak hubungan itu adalah sebuah bukan ini namanya apa ya, sebuah cahaya malaikat. Susah ya, yang jelas dua malaikat yang sengaja mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Katanya mereka itu adalah ada sebuah misi, tapi misi mereka itu gagal, dan karena mereka itu jadi merasakan nafsu, jadi merasakan makan yang enak, jadi merasakan cemburu, dan mereka nggak kuat untuk menghadapi ini semua. Dan akhirnya sekarang mereka dikurung di sebuah sumur. Ya, sumur itu dulunya sangat jernih. Sekarang saya pun mendengar kabar itu, mendengar tentang cerita itu, hingga mereka akan dikurung selamanya di situ sampai hari kiamat gitu teman-teman. Dan sayap-sayap mereka dicabut ataupun bisa dikatakan dipatahkan oleh malaikat Jibril seperti itu teman-teman. Ini yang wanita ini langsung diazab beberapa penyakit langsung sekaligus, dan dia juga sama seperti itu, mendapat hukuman sampai hari akhir. Baru ketika mereka semuanya itu selesai mendapatkan hukuman, mereka baru akan masuk surga gitu teman-teman. Nah hukuman mereka itu tidak di akhirat, tapi hukuman mereka memilih hukuman di dunia saja biar bisa masuk ke akhirat, tapi sampai hari akhir. Nah itu yang terjadi teman-teman. Diusir, ketahuan orang sakti lagi, diusir lagi, ketahuan orang hebat lagi, diusir lagi, seperti itu teman-teman. Makanya mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi tidak ada yang semulia manusia ciptaan Allah ini. Ya, kenapa manusia dikatakan makhluk yang paling mulia? Karena manusia adalah makhluk yang paling mampu,
ya, mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau kalian tahu, mungkin iblis yang suka menggoda manusia, kalau mereka dimasuki jiwa seperti manusia ini, pasti di antara iblis dengan iblis yang lainnya akan saling bertengkar, saling beradu, dan saling memperebutkan kekuasaan. Cuman karena mereka itu tidak diberikan nafsu, jadi mereka itu hanya bertugas mengganggu. Ya, mereka kompak. Ya, tidak seperti manusia saling bersaing, saling membunuh, saling berebut. Ya, ada juga yang seperti itu, tapi banyak juga yang saling menyadari, saling menguatkan hati, menahan emosi. Makanya di sini manusia itu diajarkan untuk berpuasa selama 1 bulan dalam 1 tahunnya. Itu untuk menjaga atau melatih kita mengontrol emosi kita. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman, karena terlalu panjang. Nanti kita lanjut part 2-nya di sana ya. Kita akan selidiki apa saja yang menyebabkan, ataupun mungkin ada sisa-sisa. Ya, dan saya ingin tahu juga kalau sudah saya bersihkan malaikat, bukan malaikat, bidadarinya itu seperti apa. Apakah bidadarinya sungguhan atau dari iblis? Kita nggak tahu. Makanya saya ingin menuntaskan tempat ini. Mungkin sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bang Indra.